Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana mengubah atribut huruf pada program Microsoft Word ya. Tapi sebelum itu, kita ulas kembali ya materi yang ada pada pekan sebelumnya. Nah, di pekan sebelumnya kita sudah belajar membuka, kemudian menyimpan, kemudian menutup program ya. Nah, yang pertama, jika kalian ingin membuka atau membuat dokumen, yang terlebih dahulu harus kalian lakukan adalah tentunya membuka aplikasinya, yaitu Microsoft Word ya. Cara membukanya tentunya kalian sudah paham ya. Untuk yang Windows 2007, eh, klik Windows, kemudian All Program, kemudian pilih folder Microsoft Office, selanjutnya klik Microsoft Word ya. Untuk 2010, caranya kalian ketik ya di tombol search ini ya. Ya, ada di sebelah tombol Windows, kalian ketik Word gitu aja. Nanti akan muncul ini. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan menekan 2 kali tombol shortcut yang ada di halaman utama laptop kalian ya. Klik 2 kali di sini. Nah, itu untuk membuka programnya. Nah, setelah terbuka, kalian bisa mengetik dokumen ya, bisa cerita, bisa lirik lagu dan sebagainya. Ya. Kemudian ini adalah batas tulisan kalian ya, tempat untuk ngetik kalian ada batasnya di sini batasnya ya. Batas sebelah kiri dan juga batas sebelah kanan. Jika teks sudah mencapai batasnya, misalkan sudah mencapai batas kiri sebelah sini, maka otomatis teks tersebut akan pindah ke bawah ya. Kita coba. Di sini saya sudah menyiapkan dokumen saya ya. Nah, kita coba. Nah, kita coba apakah benar. Nah, ya kan? Seperti itu ya. Jika ketikan kalian sudah mencapai batas ini, maka otomatis akan berpindah ke bawah ya, tanpa harus menekan tombol enter. Nah, kegunaan tombol enter itu biasanya untuk membuat paragraf baru atau membuat baris baru ya. Maaf, membuat baris baru. Gitu. Kemudian setelah diketik, biasanya itu kalian simpan kemarin ya. Kemudian tombol simpan kemarin dibagi menjadi dua ya. Ada save as. Persamaannya apa? Perbedaannya apa? Kalau save itu persamaannya dulu ya. Kalau save dan save as itu sama-sama menyimpan dokumen yang belum pernah disimpan sebelumnya ya. Karena ini belum tersimpan ya. Ini masih belum saya simpan, kalian biasa menekan tombol save maupun save as. Kegunaannya sama yaitu untuk menyimpan ya. Nah, ini ya, kalian tekan save, kalian beri nama dulu, kemudian kalian tekan save ya. Kemudian selanjutnya kita coba save as. Nah, sama ya. Gini. Kalian kasih nama, kemudian tekan save. Itu persamaan save dari save as untuk menyimpan pertama kali. Kemudian perbedaannya ya, perbedaannya kalau save ya, misalkan saya simpan menggunakan tombol save, menggunakan nama, kemudian kelas. Sini ya, saya menyimpannya di karangan kelas 3 misalkan di sini. Kemudian kalian tekan save. Nah, ini akan berubah. Nah, perbedaannya kalau kita tekan tombol save as, nah, ini ya, maka fungsinya akan berbeda, yaitu menyimpan file dengan nama yang berbeda. Nah, menyimpan file dengan nama yang berbeda. Ya, kita save. Nah, otomatis data yang tersimpan ada dua ini ya, ada dua ini. Kemudian kalau save, ya, gunanya untuk menyimpan file yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Nah, ini ya, tidak akan muncul konfirmasi seperti yang ada di
save as tadi. Nah, seperti ini kalau save as, ya, mengubah nama file. Gitu ya perbedaannya. Saya ulangi perbedaannya, kalau save itu menyimpan dengan nama yang sama, kalau save as itu menyimpan dengan nama yang berbeda atau nama file yang berbeda. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah menyimpan, selanjutnya adalah menutup. Misalkan ini sudah selesai ya ngetiknya, kemudian kalian ingin menutup programnya. Nah, cara menutup program itu ada dua. Yang pertama, file, kemudian exit di sini tanda silang yang berwarna merah. Ini tuh, gunanya untuk menutup dokumen ya. Kemudian cara yang kedua, kalian cukup mengarahkan mouse kalian di pojok kanan atas tanda silang ini ya. Kalian klik tanda silang ini. Maka otomatis program akan tertutup. Nah, itu ya. Kemudian misalkan kalian ingin membuka program itu kembali ya. Nah, caranya misalkan ini juga kita tutup ya. Nah, caranya adalah kalian buka Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Kemudian kalian pilih file ya. File, kemudian pilih open ya. Kalian pilih file, kemudian pilih open untuk mencari file yang ingin kalian buka. Tadi ada di folder karangan kelas 3 ya, di sini ya. Kalian ingin membuka atau melanjutkan tugas kalian yang mana? Misalkan kalian ingin membuka tugas ini, berarti kalian klik, kemudian kalian pilih open. Nah, maka tugas yang sebelumnya kalian simpan akan muncul di sini. Nah, satu lagi. Nah, apa itu folder ya? Ketika kalian ingin membuka dokumen ya. Nah, itu ada istilah yang namanya file, ada istilah yang namanya folder. Nah, jadi file itu adalah, kalau di Microsoft Word itu disebut dokumen ya, file dokumen itu ada ini. Nama kelas latihan 2.1, nama kelas new itu disebut file ya, berarti ada 3 file dokumen. Ya, ada 3 file. Kemudian ada lagi istilahnya folder. Folder itu adalah tempat di mana program maupun file itu disimpan. Berarti biasanya folder itu berwarna kuning ya, kuning ini. Jadi yang kuning-kuning ini ya, ini disebut folder, yaitu tempat di mana program atau file disimpan. Ya, ketika kalian membuka folder, misalkan folder karangan kelas 3, kita klik 2 kali, maka yang muncul adalah file-file ini tadi, 3 file ini tadi. Gitu ya, yang kuning ini disebut folder, kemudian yang ini ya itu disebut file. Ya, ini file. File pun ada bermacam-macam ya. Kalau di dokumen itu disebut file dokumen. Maaf, kalau di Microsoft Word itu disebut file dokumen. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi inti ya, yaitu mengubah atribut huruf ya. Kalian buka halaman 29. Ya. Coba kalian perhatikan yang ada pada halaman 29 itu ya. Itu terdapat tulisan yang berwarna-warni. Dan ada yang bercetak tebal, ada yang miring, ada yang garis bawah. Gitu ya. Bagaimana cara membuat seperti itu? Nah, kalian harus paham terlebih dahulu macam-macam atribut huruf yang ada di Microsoft Word. Di buku tertulis ya, sini ya, atribut huruf itu yang ini ya. Yang pertama ini ya, ini disebut font style ya, atau font itu aja bisa. Font style gunanya apa? Untuk mengubah bentuk huruf ya di sini. Nah, cara mengubahnya itu misalkan kalian ingin mengubah yang judul ini ya.
berarti kalian seleksi atau kalian blok terlebih dahulu. Caranya arahkan kursor di depan sini ya. Kemudian kalian klik tahan, kalian geser sampai sini misalkan. Kemudian kalian lepas. Berarti ini sudah terseleksi. Tandanya ada kotak biru di sekitar teks ini. Kemudian kalian ubah menggunakan fungsi font style ini. Kalian klik di bagian yang segitiga arah ke bawah ini. Nah, ini adalah pilihan hurufnya. Sambil kalian memperhatikan perubahan yang terjadi pada lembar kerja kalian. Ya. Yang terseleksi tadi akan berubah bentuk hurufnya. Ya. Nah, akan tulisan ini aja ya. Kita pilih. Nah, kemudian selanjutnya adalah font size. Ya, ini ya yang bertulisan angka 20 ini disebut font size. Gunanya adalah untuk mengubah ukuran huruf. Ya, untuk mengubahnya sama kalian seleksi terlebih dahulu atau kalian blok sama seperti tadi. Kemudian kalian pilih di sini segitiga arah ke bawah, kemudian pilih ukuran hurufnya. Ya. Biasanya kalau judul itu besar ya ukuran hurufnya. Beda dengan yang lain. Misalkan 36 ini. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah font color. Ya, ini ya, font color ya. Icon font color. Kegunaannya tentunya untuk mengubah warna huruf atau teks. Cara mengubahnya tetap sama ya. Kalian blok, kemudian kalian pilih warnanya. Ya, misalkan merah atau oranye. Ini ya. Kan ini hijau. Nah, kan ini ungu misalkan. Nah, itu ya cara mengubah warna hurufnya. Kemudian ada lagi istilah B, istilah I, kemudian ada U. Nah, ini adalah singkatan ya. Kepanjangannya kalau B itu adalah bold. Gunanya untuk membuat efek tebal pada tulisan atau teks. Caranya sama. Nah, kalian blok, kemudian kalian pilih B ya. B ini gunanya untuk mempertebal huruf ya, untuk mempertebal teks atau huruf atau tulisan ya. Nah, kemudian ada lagi I, gunanya untuk kepanjangan dari italic ya. Italic kegunaannya untuk membuat efek miring pada tulisan. Nah, perhatikan ya, ini akan miring. Nah, kemudian ada lagi U, kepanjangan dari underline. Gunanya untuk membuat efek garis bawah pada tulisan. Nah, seperti ini ya, ada garis bawahnya. Untuk menonaktifkan efek ini ya, kalian cukup tekan lagi. Nah, seperti ini ya, maka efeknya akan hilang. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian mengatur paragraf ya, cara mengatur paragraf. Halaman 35. Ya, cara mengatur paragraf. Di sini saya Ustaz masih menggunakan paragraf rata kiri ya. Nah, karena yang rata itu sebelah kiri, berarti rata kiri. Nah, untuk mengubah atau mengatur paragraf ini ya, ada beberapa icon yang harus digunakan ya, ada di sini ya, ada 4 cara untuk mengatur paragraf. Di sini Ustadz masih menggunakan rata kiri, berarti ini ya. Nah, untuk mengubah atau untuk mengatur paragraf, tata letak atau rata kanan kiri paragraf, yang harus kalian lakukan adalah kalian blok ya, atau kalian seleksi, caranya seperti tadi. Kemudian pilih di antara keempat ini ya. Rata kiri, rata tengah. Kita coba rata tengah ya. Maka yang akan muncul adalah
teksnya akan terbentuk rata tengah seperti ini. Ya. Kemudian rata kanan. Nah, seperti ini. Ya, yang rata hanya yang sebelah kanan saja. Kemudian rata kanan kiri atau justify. Nah, kalau rata kanan kiri itu berarti bagian kanan dan kiri itu lurus ya atau rata seperti ini ya. Saya sarankan biasanya untuk membuat sebuah cerita itu biasanya menggunakan rata kanan kiri seperti ini ya. Kalau ingin membuat cerita supaya terlihat rapi ya, gunakan rata kanan kiri. Sekarang kita coba atur lagi ya atribut hurufnya. Kita buat warna-warni. Ini ya, misalkan ini. Nanti kalian lanjutkan sendiri cara cara mengatur atribut hurufnya ya. Kalian beri warna-warni seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menyalin teks ya, ada di halaman 37 ya. Menyalin teks itu ada 3 pilihan ya. Cara menyalin teks itu ada 3 pilihan yang semuanya ini terkait atau terhubung satu sama lain ya. Gunanya apa? Kita bahas satu persatu ya. Tentunya biasanya ya terkadang kalian pernah kan ya menjumpai pada saat mengetik ya atau menulis biasanya kalian sering menjumpai kata-kata atau kalimat yang sama ya atau kalimat yang berulang-ulang ya. Biasanya kalimat yang berulang-ulang itu ada pada saat kalian menulis lirik lagu ya. Pada saat menulis lirik lagu biasanya itu teksnya atau kalimatnya itu sama ya. Nah, untuk mempersingkat waktu daripada kalian itu menulis lagi tulisan yang sama, maka digunakan yang namanya copy ya. Copy di sini. Ini ya. Copy. Kegunaan copy atau icon copy ini adalah untuk memperbanyak tulisan atau untuk menggandakan tulisan maupun teks. Misalkan kalian ingin menggandakan judulnya, misalkan di sini ya. Nah, cara menggandakannya atau cara memperbanyaknya, kalian seleksi terlebih dahulu, kemudian kalian copy ya untuk memperbanyak, kemudian letakkan kursor di bagian bawah sini misalkan di sini ya atau di sini aja. Kemudian kalian untuk meletakkan hasil salinan itu kalian tekan tombol paste atau paste ini. Gunanya untuk meletakkan hasil kopian tadi ya. Kalian klik, nah akan muncul bagian sini. Kalau misalkan kursornya ada di sini ya, berarti kalau kalian paste teksnya akan tersalin di sini. Kalau di sini misalkan, maka teksnya akan tersalin di sini. Ya, copy gunanya untuk memperbanyak. Selanjutnya adalah cut. Cut itu adalah memotong ya. Di sini maksudnya memiliki fungsi untuk menyalin ya, menyalin teks tanpa meninggalkan objek aslinya ya.
atau paling enak diartikan sebagai untuk memindah teks. Gitu aja ya. Untuk memindahkan teks atau tulisan ya. Bahkan saya ingin memindahkan judul yang bagian ini ya. Caranya kita tekan cut ya, maka akan hilang kan ya. Kemudian saya pindahkan ke area sini ya. Dan tekan paste. Nah, lalu ini misalkan ingin dipindah ke atas, nanti cut, klik di sini dan tekan paste. Nah, seperti ini ya. Itu kegunaan dari cut, copy maupun paste atau paste. Yang ketiganya ini adalah saling terhubung ya. Copy untuk menggandakan atau memperbanyak teks maupun tulisan, kemudian cut untuk memindah, kemudian paste untuk meletakkan hasil salinan. Gitu ya. Itu ya untuk kali ini. Oh ya, maaf, ada satu lagi yang terlupa. Nah, biasanya kalau kalian menulis cerita atau artikel atau apapun yang seperti ini, yang terdiri dari beberapa paragraf ya, itu biasanya di tulisan awal itu biasanya teksnya agak menjorok ke kanan ya. Setiap paragraf itu biasanya teksnya di awal di sini itu menjorok ke kanan. Nah, untuk membuat seperti itu, untuk membuat menjorok ke kanan seperti itu ya, kalian tekan tombol tab ya, TAB yang ada pada keyboard ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Ini menandakan paragraf 1 ya. Ini semua ini paragraf 1. Kemudian kalian ingin membuat paragraf kedua misalkan. Nah, seperti ini ya. Untuk membuat menjorok ke kanan, kalian tekan tombol tab. Seperti ini ya. Seperti ini paragraf 2. Gitu ya. Untuk tugasnya nanti masih melanjutkan rangkuman kalian yang kemarin ya, yang sudah kalian ketik di komputer. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.